Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku. Kesempatan kali ini sebenarnya nggak ngomongin buku secara khusus, tapi saya terus terang berapa hari ini, ada sekitar seminggu inilah, saya terpikir tentang pengetahuan. Seberapa penting sih pengetahuan dalam hidup kita gitu. Dan ternyata kok penting banget ya. Contoh misalnya, kita meyakini sesuatu, percaya sesuatu, itu dimulai dari kita mengetahui sesuatu dulu. Kita meyakini, berarti kan percaya berkembang menjadi satu keyakinan dalam hati kita. Semua harus bermula dari pengetahuan. Bahkan ketika kita masih bocah gitu, kita belajar jalan, kita belajar bicara, kita belajar mendengarkan omongan orang tua, semua itu bermula dari pengetahuan kita gitu. Kita mengetahui kata mam disuapin gitu, misalnya kata pertama kita. Terus kita ngerti, oh mam itu. Terus kita mengetahui bahwa keinginan untuk makan itu adalah saat perut kita terasa aneh gitu. Dan oh itu lapar gitu. Terus saya butuh makan, maka saya minta makan. Saya minta disuapin. Tidak disuapin, tidak diperhatikan, atau orang tua kita nggak ngerti maksud kita dan kita belum bisa menyampaikan, kita nangis gitu. Itu kan pengetahuan semua itu. Jadi pengetahuan itu seperti tangga dalam menjalani kehidupan kita yang tumpuk lama-lama meluas pengetahuan kita. Dari sekolah sampai dengan pelajaran kehidupan gitu. Jadi memang pantas jika bahkan perintah Tuhan pun, perintah Allah di ayat pertamanya dalam Al-Quran itu justru baca. Baca itu kan baca, cari tahu. Karena ternyata ini tuh pintu yang luar biasa. Nah, belakangan ini, ya tadi saya cerita, saya kok kepikiran gitu, kenapa sih? Seberapa pentingnya pengetahuan itu? Karena itu saya biasa, karena saya aliran puisi itu nutrisi, jadi seperti makanan sehari-hari, maka saya menangkap apa yang saya baca, menangkap dari beberapa materi di YouTube maupun obrolan dengan teman-teman, saya peres gitu dalam beberapa puisi sebenarnya. Karena ini dalam minggu ini ya, saya rangkaian puisi. Saya awali di tanggal 8 Agustus, itu beberapa hari yang lalu. Saya sempat menulis puisi, judulnya itu Cara Mengerti. Saya bacakan. Ada banyak rute atas perjalanan menuju mengerti. Jejak-jejak yang memanjang kadang bersimpangan. Pada sekedar kabar bisa langsung indera menyambar. Namun pada rangkai peristiwa butuh nalar menyusun pola. Ada banyak cara memahami rasa. Menangkap kilas cahaya pada kilat mata. Atau gerak pipi saat bibir melahirkan senyum. Tak mudah menerka tanda pada wajah. Karena bahasa rasa hanya terbaca oleh empati. Ada banyak jenis mata untuk menangkap citraan. Bergantung pada seberapa banyak titik cahaya dibubuhkan. Semakin banyak titik cahaya, semakin jelas gambar. Semakin jeli teliti, semakin dalam mengerti. Bekasi 8 Agustus 2023. Masih fresh ini, belum lama. Ya ini cerita sebenarnya catatan atas apa yang saya pikirkan. Jadi cara mengerti kita atas sesuatu itu seperti rute perjalanan yang masing-masing berbeda gitu. Misalnya tadi saya mengerti kata makan dan mungkin teman-teman mengerti makna makan itu berbeda. Saya kata orang tua saya termasuk terlambat bisa ngomong gitu. Tapi setelah bisa ngomong, ngomong semalaman katanya gitu. Dan itu seperti prosesnya numpuk gitu. Jadi aku mungkin ya, karena kan aku juga lupa, belum terlalu nalar saat itu ya. Tapi mungkin kan ketika saya mendengarkan bapak saya ngobrol, ibu, kakak saya, gitu, saya hanya menangkap gitu, karena saya belum bisa memindahkan apa yang saya pikirkan ke dalam lidah untuk saya omongkan gitu. Makanya saya telat sekali ngomong gitu. Tapi sebenarnya saya aslinya seneng ngomong gitu kan. Makanya ketika setelah keluar kata pertama langsung terus-terusan. Katanya begitu kata orang tua. Nah, teman-teman mungkin cara mengertinya dengan cara yang lain.
Karena itu saya sebutkan tadi adalah rute atas perjalanan yang semua orang berbeda-beda. Jejak-jejak memanjang, panjang di sepanjang kehidupannya adalah perjalanan untuk mengerti. Dan kadang-kadang bersimpangan. Kadang-kadang cara mengerti saya itu tiba-tiba bertemu dengan cara mengerti teman lain yang, kok sama ya? Gitu. Tiba-tiba kita satu sepemahaman, satu cara, satu mazhab gitu. Itu kan simpangan. Nah, saya memberikan dua bagian gitu. Jadi kalau sekedar kabar, indera kita, panca indera kita dengan cepat nyambar. Misalnya, ada kebakaran di pom bensin ini misalnya. Ada kebakaran di gunung mana ya? Gunung Andong ya kalau nggak salah ya di Jawa, belum lama ini. Kan indera kita baca langsung. Jadi ketika bicara hanya kabar, cepat kita. Ada yang sakit, siapa? Indera kita langsung menangkap. Mendengar atau membaca pesan di gawai kita, langsung kita tangkap. Namun, terhadap rangkai peristiwa, kalau peristiwanya itu banyak dan berkesinambungan gitu, berkaitan gitu, maka tak cukup indera, namun nalar yang harus mulai membaca pola. Ini aja sih, keisengan saja bahwa untuk mengerti itu memang caranya beda-beda. Ada yang sekedar kita tangkap dengan indera selesai, ada yang butuh nalar untuk menangkap pola-pola itu. Kemudian bait kedua, ada banyak cara memahami rasa. Ini mulai lebih dalam. Seperti biasa, saya suka banget istilah rasa adalah endapan pikiran gitu. Jadi untuk memahami rasa yang itu adalah endapan pikiran itu tentu banyak cara. Seperti bagaimana cara menangkap kilas cahaya pada kilat mata. Matanya dia kayaknya lagi berseri-seri gitu kan, matanya kan kebaca. Atau gerak pipi saat melahirkan senyum. Senyum apa ini? Senyum senang, senyum sinis, senyum ngeledek, senyum getir. Beda-beda. Tak mudah tapi menerka pada wajah. Tapi nggak mudah menerka wajah itu. Karena bahasa rasa itu terbaca oleh empati. Jadi empati itu kan, saya tadinya mau pakai hati ya, mata hati. Saya sempat nulis gitu, terbaca oleh mata hati. Tapi rasanya lebih gampang kita wakili kata empati. Karena empati itu kan meletakkan diri kita kan menjadi seperti orang lain gitu. Nah, cara baca rasa itu memang paling elok, paling nyaman, paling gamblang dengan empati. Nah, bait ketiga, ada banyak jenis mata. Nah, sekarang tadi kan pertama cara mengerti itu banyak cara, terus membaca rasa. Sekarang mata, ada banyak jenis mata. Membaca citraan, image citraan. Bergantung pada seberapa titik cahaya. Saya menyebut titik cahaya ini sebenarnya kayak pixel gitu ya. Kalau dalam gawai itu kan berapa megapiksel gitu, berapa ya gitu kan. Titik-titik cahaya, semakin banyak titik dia semakin detil. TV yang bagus itu pasti ininya detil sekali sehingga wajah kita itu kelihatan. Atau ini di rekaman video gini, nanti kita simpan dengan resolusi berapa sih gitu. Itu kan titik cahaya yang kita pakai untuk membangun satu citraan ini. Ngapain ngomongin mata? Padahal tadi sudah cukup dalam kan. Mengerti, rasa, kok tiba-tiba malah sekarang sekedar mata. Sebenarnya ini hanya sebuah cara saya aja sih. Saya hanya ingin mengembalikan ke cerita awal tadi. Bagaimana cara mengerti. Nah, itu seolah-olah mirip dengan citraan tadi. Semakin banyak ini, titik-titik ini, titik-titik cahaya, semakin detil. Begitupun semakin teliti kita untuk semakin jeli dan teliti, maka semakin dalam mengerti. Ya, contoh misalnya kita melihat air tergenang di pinggir jalan gitu. Kita lewat aja, mungkin kita hanya berhati-hati agar air tidak nyiprat gitu. Selesai. Kalau kita tidak jeli. Tapi kalau kita lebih teliti, dari mana air tumpah itu? Oh, ada parit yang ketahan. Kenapa parit itu tertahan? Oh, ada batang pohon yang terbawa, patah lalu terbawa. Oh, bagaimana kalau misalnya air itu tumpah, apa yang terjadi? Aspal rusak, ya kan? Bagaimana biar nggak tumpah? Kita angkat batang pohon itu. Itu kan berpikir jeli gitu kan. Tapi akhirnya
kita jadi dalam mengerti itu. Sebuah air tumpah di jalanan itu menjadi tidak sekedar genangan air, tapi itu sesuatu yang punya banyak cerita. Emang harus gitu sih. Emang hidup harus gitu-gitu amat misalnya gitu. Ya mungkin seperti kita membeli TV tadi. Kita kalau TV kita cukup dengan gambar yang biasa aja, buram gitu-gitu. Ya udahlah. Analog gitu. Atau digital gitu. Kalau mau lebih detail, kenapa nggak detail? Nah, kalau kita bicara tentang kembali ke pengetahuan tadi, jangan-jangan maksud Tuhan itu semakin baik kita ketika kita semakin dalam mengerti, semakin jeli, semakin tinggi resolusi mata kita dalam menangkap pengetahuan di sekitar kita. Mungkin, nggak tahu juga. Nah, itu yang saya pikirkan di 8 Agustus. Nah, menariknya adalah saya itu beruntun. Jadi setelah cara mengerti, sebentar ini tanggal berapa ya? Saya terus menulis lagi menebak. Wih bener, 9 Agustus. Jadi di 9 Agustus saya nulis tentang menebak. Jadi ini masih kelanjutan pengetahuan tadi. Kalau yang tadi kan ada cara mengerti, nah yang sekarang ini menebak. Saya tergoda oleh satu diksi. Krotoboso kalau di Jawa itu, kerata bahasa kan cangkir, nyancang pikir. Wedang, ngawe kadang gitu kan. Gedang, digeget lebar madang. Itu kan krotoboso. Nah saya itu suka bermain-main dalam bahasa Indonesia yang jangan-jangan ada kemiripan gitu. Nah ketika bilang menebak itu saya menjebak. Jadi menebak itu adalah menjebak dengan jawaban. Ya kan? Saya bacakan dulu aja puisinya. Menebak. Menebak itu menjebak dengan jawaban. Memulainya dengan duga, sangka, dan terka. Bahkan sebelum kata tanya, kita melompat menawarkan hal-hal yang mungkin. Membiarkan kenyataan itu jadi jadi perjalanan atas pembuktian. Mungkin jawaban adalah sajian di meja pengetahuan. Diracik dan diolah di dapur nalar, dimasak di atas tungku kehidupan, ditambahkan bumbu gurih bahagia dan pedasnya kesedihan. Seperti satu hari, aku membayangkanmu sedang duduk memikirkan kita. Berdua bercakap-cakap dalam bahasa imajiner. Bahwa tak ada yang lebih indah dari pengetahuan tentang rasa yang tak pernah sempat ada di kenyataan kita. Seperti pertemuan dengan Tuhan dan berdiamnya kita di surga. Bekasi 9 Agustus. Saya ingat ini saya tuliskan setelah sholat subuh malah. Di sholat subuh saya berangkat ke masjid itu saya ingat kata tadi, menebak adalah menjebak dengan jawaban. Tapi terus setelah sholat subuh saya kulik-kulik melebar jadi ini, puisi ini. Jadi kalau tadi mengerti kan kita memahami sesuatu gitu. Kalau sekarang ini menebak, ini memang cara otak kita bekerja itu kan begitu. Kalau bahasa ininya itu membuat hipotesa gitu, membuat dugaan gitu. Lalu nanti menguji hipotesa, itu kan metodologi ilmiah. Jadi sebenarnya menebak itu menjebak dengan jawaban. Kita sudah membuat jawaban atas satu pertanyaan, itu kan nebak kan. Jangan-jangan kamu lahirnya bulan Oktober ya, gitu kan. Padahal atau ketemu seorang berkenalan namanya Novi langsung lahir bulan November ya, gitu kan. Kita menjawab dengan jawaban. Memulainya dengan duga, sangka, dan terka, hipotesa, ya kan. Bahkan sebelum kata tanya, sebelum ada kata tanya itu kita sudah menawarkan hal-hal yang mungkin. Jangan-jangan gini nih, kayaknya gini nih, kayaknya gini nih. Itu kan teman. Sebenarnya kan cara kerja otak kita itu gitu. Membiarkan kenyataan jadi perjalanan atas pembuktian. Jadi akhirnya kenyataan itu menjadi penguji hipotesa aja. Kita punya dugaan lalu nah kan gitu. Akhirnya hidup kita itu penuh nah kan gitu. Bisa jadi memang begitu cara kerja otak kita gitu. Dengan segala kadarnya ya. Kita mungkin yang ekstrim yang tadi itu kan. Pasti gini. Nah betul kan. Nah itu ekstrim. Kalau enggak ya mungkin kita biasa aja. Tapi kita atau kayaknya pernah ngalamin ini deja vu nih ya gitu. Karena konon katanya ada salah satu teman yang
mengambil cara pandang psikologis bahwa dejavu pun bahkan sebenarnya cara kerja otak kita aja menebak-nebak, lalu seolah-olah ketika sudah terjadi kita menganggap kayak gue pernah deh ini, padahal bukan pernah kamu tebak sebenarnya. Terus kita mengkonfirm otak kita, kata teman saya begitu. Oke, mungkin jawaban adalah sajian di meja pengetahuan. Jadi jawaban itu kayak gitu kan, sajian itu kan menikmatinya. Teman-teman pernah ngerasain kan, mendapatkan satu jawaban atas pertanyaan dan kita itu gitu, ekstase gitu. Nikmat seperti makan lezat gitu. Diracik di sini oleh nalar, dimasak dalam tungku kehidupan, dalam uji-uji hipotesa tadi, kemudian ditambahkan bumbu gurih bahagia ya gitu. Atau pedasnya kesedihan. Kadang-kadang ya, kita mengetahui sesuatu tapi jadi sedih gitu, betul nggak sih? Kita menduga ada sesuatu yang tidak kita suka dan ternyata terjadi. Sedih gitu. Seperti suatu hari ini saya mulai biasalah cara strategi sintaksis. Ada apa? Saya nggak ngerti lah dunia sastra. Kan katanya gitu, kalau puisi itu seolah-olah tadinya kan dalam lebar gitu, terus tak tarik personal gitu. Seperti satu hari aku membayangkanmu sedang duduk memikirkan kita. Aku membayangkan kamu duduk memikirkan kita. Apa yang dipikirkan itu berdua bercakap-cakap dalam bahasa imajiner. Bayangin aja, gue mikirin dia sedang, aku membayangkan dia sedang memikirkan kamu ya, kamu sedang memikirkan bahwa kita sedang ngobrol. Konyol ya. Ini kan seperti tadi ya, nalar tadi, menebak-nebak tadi. Bahwa tak ada yang lebih indah dari pengetahuan tentang rasa yang tak pernah sempat ada di kenyataan kita. Terus terang kalimat ini agak lama saya berani nulis berani nulis ini enggak ya. Karena menurut saya ini kalimat yang rawan kesalahan logika gitu ya. Jadi saya takut. Saya pelan-pelan ya. Bahwa tak ada yang lebih indah dari pengetahuan tentang rasa yang tak pernah sempat ada di kenyataan kita. Kebayangin gak sih? Ada satu rasa tapi belum pernah ada di kenyataan itu. Menurut saya itu indah gitu. Tadinya belum, apaan sih? Orang belum pernah ada kok malah indah gitu ya. Nah terus tarik di contoh yang di bawahnya. Ini juga bikin lama sekali karena ini terkait dengan keyakinan. Saya takut salah gitu. Seperti pertemuan dengan Tuhan dan berdiamnya kita di surga. Menurut saya pertemuan dengan Tuhan itu suatu yang luar biasa, dahsyat. Karena dalam kenyataan ini kita nggak pernah ketemu, meninggal dong itu kalau gitu kan. Atau surga, katanya di surga itu semua rasa di surga itu mirip-mirip di dunia, tapi pasti nggak sama dengan di dunia. Manisnya minuman di surga pasti beda, kata Ustadz begitu kan. Coba, betapa indahnya kita menikmati satu rasa yang belum pernah ada di kenyataan. Gila ya, dahsyat. Itu aku tuh, wow. Ya, tapi mohon maaf kalau ini ternyata menurut teman-teman nggak logik atau salah secara logika bahasa. Tapi saya sempat mengendapkan, saya sempat nggak berani nulis ini terus terang. Tak endapkan dulu, bener nggak sih? Oh tapi kayaknya iya ya gitu. Kayaknya iya. Karena itu para pemimpi, para penghayal itu dia menikmati khayalannya. Karena memang dia membayangkan sesuatu yang belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi dan mungkin nggak pernah terjadi juga gitu. Mungkin nanti di alam lain. Tapi itu menjadi sesuatu yang wow. Bahkan kalau kita tahu sekarang mungkin malah jadi kok gini-gini amat. Saya pernah dengar ceramahnya Habib Hussein Ja'far itu bagus sekali ketika bicara mengapa Tuhan tidak nampak, mengapa kita tidak bisa melihat Allah. Karena justru Allah itu yang maha besar, zat yang maha kuasa, yang jika dia terlihat oleh kita, maka itu tidak luar biasa. Maka itu menjadi kita, serupa dengan kita gitu. Sementara spektrumnya berbeda gitu. Dan itulah yang membuat dahsyat katanya. Wow. Aku suka sekali itu cara berpikir Hussein Ja'far. Sorry jadi kemana-mana ya, tapi ini sebuah perjalanan saya tentang pengetahuan. Perjalanan saya berapa hari ini mikirin tentang pengetahuan. Agak-agak ironis ya. Saya berpikir tentang apa yang pikiran itu lakukan dengan mengumpulkan pengetahuan. Mungkin teman-teman pernah ngerasain hal yang sama atau mungkin sebenarnya sudah melakukannya tapi nggak kepikiran sampai ke situ. Nah, saya ngajak teman-teman yuk gitu.
Ini sebenarnya cara ajakan yang biar kita lebih dalam. Seperti tadi di puisi tentang pixel tadi, resolusi citraan dalam kehidupan kita yang kalau itu ditinggikan resolusinya, lebih jernih, maka kita akan lebih asik menikmati kehidupan. Saya pikir teman-teman pernah merasakan itu. Tiba-tiba suatu saat kok kayak, wah, gitu. Seperti buku yang saya baca dan buku-buku, termasuk buku awal, karena saya bacanya di SD, itu di perpustakaan SD, judulnya, saya pernah bahas di konten saya, buku yang menginspirasi. Saya nggak dapat bukunya karena udah nggak ada, saya dapat PDF-nya aja. Judulnya Daun Surga, ya masalah Daun Surga. Itu tuh menurut saya buku yang, ya bagi saya karena waktu itu masih SD dan saya baca itu, dan itu saya perjalanan seorang yang mengumpulkan daun-daun, istilahnya daun surga yang terlempar ke dunia terus dicari gitu. Dan disitulah antara tahu dan tidak tahu, dan ternyata itulah keindahannya, pengetahuan yang akhirnya didapatkan dari hamba yang tidak banyak tahu gitu. Sorry kalau membuat semakin ruwet ya, tapi itulah ya. Mungkin kasih judul apa ini konten saya malam ini, mungkin pengetahuan. Judul atau kanulah bahasan 2 puisi, cara mengerti dan menebak. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.